Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Darajat S. Karim dari kelas S3B Fakultas Syariah YIN Manado. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Pandangan Ustadz tentang Hukum Pembagian Warisan Lelaki dan Wanita 1:1 di Kecamatan Singkil, Kelurahan Karame. Islam merupakan agama yang sempurna, yang telah mengatur segala proses kehidupan manusia, hingga proses pembagian harta peninggalan yaitu berupa warisan. Dalam hukum kewarisan Islam, proses pembagian harta waris sudah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan ayat-ayat waris yang terdapat dalam Al-Quran, agar dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam, karena warisan merupakan hak setiap manusia yang telah ditinggalkan. Kajian Islam memang juga selalu penuh dengan berbagai pergolakan, berbagai macam masalah selalu dicarikan solusinya. Dalam Islam tak terkecuali perihal tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang sampai saat ini masih sangat hangat untuk diperbincangkan dalam lingkungan masyarakat Islam. Adapun menurut Ustadz Abdurrahman Sabihing selaku Imam Masjid Al-Maghfirah Karame, dia berpendapat jadi tidak diperbolehkan jika dengan jalan waris karena memang aturannya laki-laki 2 kali lebih besar jatahnya daripada perempuan. Tapi bukan berarti tidak mungkin juga kalau memang si laki-laki ikhlas mau dibagi rata saja. Bisa dilakukan tapi bukan dengan jalan waris. Harus ada akad lain setelah waris. Yang pertama, waris harus dilakukan dahulu setelah mereka melaksanakan pembagian warisan tersebut. Maka setelah laki-laki sudah memiliki warisan 2 kali lipat tersebut dan perempuan sudah mendapatkan bagiannya, ketika kedua harta itu sudah dibagikan, ia telah melaksanakan kefarduan faraid atau hukum waris tersebut. Sudah habis kewajibannya. Yang kedua, ia juga bisa atau berhak untuk mentasarufkan uang hasil dari bagian warisan itu untuk dilakukan apa saja. Jadi boleh bagi si anak laki-laki ini, misalkan memang menginginkan si saudara perempuannya mendapatkan sama dengan dia, boleh. Tapi setelah dibagikan warisan setelah itu, si laki-laki bisa sedekahkan ke saudara perempuannya, maka hasilnya sama. Cara itu diperbolehkan karena sudah melaksanakan hukum waris terlebih dahulu, dan setelah hukum waris terpenuhi atau dilaksanakan, baru si laki-laki bisa sedekahkan sebagian harta yang hasil waris tersebut kepada saudara perempuannya. Tentu saja kalau kita melihat hasilnya itu tidak adil dengan misalkan dibagi rata saja, karena kalau dibagi rata saja berarti dia tidak melaksanakan hukum waris. Tapi kalau dengan cara yang satunya, maka dia telah melaksanakan hukum waris dan juga melaksanakan hibah. Ada juga menurut Ustadz Yusri Maliki, beliau berpendapat kalau seandainya mereka membagikannya bukan karena tidak mau hukum warisan, bukan karena memandang tidak adil, tapi mereka ingin membagikannya saja, maka itu boleh, asal disepakati oleh seluruh ahli waris. Artinya bahwa ahli waris lain merelakan jatahnya yang lebih besar dibagi kepada saudaranya agar menjadi sama, karena warisan ini berkaitan dengan hak yang namanya hak bisa diminta, dituntut, dan dipertahankan, tapi bisa juga dikuburkan karena itu hanya haknya. Sama juga dengan warisan, pokoknya asal mereka membagikannya dengan ikhlas, maka itu bukan kebencian. Dalam hukum warisan, kalau itu karena kebencian, maka itu menjadi dosa besar. Jadi ini boleh dilakukan asal ada kesepakatan antara ahli waris yang bersangkutan. Ada juga menurut Ustadz Hamid Qadir, beliau berpendapat
bagi dahulu hak waris tersebut sesuai hukum waris Islam. Setelah laki-laki mendapatkan hak warisannya dan dia menghibahkan kepada saudari perempuannya, tetapi kalau dari awalnya hanya dirayu-rayu oleh saudara perempuannya agar saudara laki-lakinya kasih terhadap saudaranya, itu sama saja egois. Memang tidak boleh. Pembagian terhadap laki-laki dan perempuan itu 2:1. Itu harus karena hukum Allah. Tidak bisa menantang hukum Allah. Karena perempuan selalu aman di dua sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib menafkahinya. Ayahnya meninggal, masih ada pamannya, saudaranya yang akan menafkahi setelah menikah. Suaminya yang harus menafkahi dari hasil jerih payahnya, tetapi beda dengan laki-laki. Ayahnya hanya menafkahi anak laki-laki sampai akhir balik. Setelah laki-laki bekerja pun orang tuanya yang dinafkahi, baik semua istri dan anaknya juga harus dinafkahi. Maka wajib mereka mendapatkan 2 bagian itu. Dari beberapa pendapat yang saya sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap relasi serta antara anak laki-laki dan perempuan dalam kasus waris, dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan besar atau kecilnya mempunyai hak waris yang sama terhadap peninggalan orang tuanya. Perilaku anggota masyarakat Muslim dalam segenap lapisan yang banyak menempuh medium hibah dan wasiat dalam pengalihan hak atas harta yang akan ditinggalkan orang tua kepada anak. Mereka yang tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Meskipun demikian, penggunaan celah untuk dibatalkan oleh pengadilan karena para ulama fiqh berpendapat bahwa menghindari faraid dengan melakukan hibah atau wasiat merupakan bentuk hila yang secara hukum terlarang. Perbedaan porsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan yang dibebankan kepada perempuan. Dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar yang konvensional yang menyebutkan semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya, disebabkan memberi nafkah kepada keluarganya untuk mengembang tanggung jawab yang lebih besar. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.